Terus tambahan lagi panas mesin. Motor ini nggak panas, cuman setahu gua dari gua ngobrol-ngobrol sama teman gua itu motor ini tetap lebih panas dari ZX14 ya. Gua nggak tahu kenapa bisa gitu. Mungkin antara radiator gua yang udah kotor atau gua belum kuras air coolant, cuman ya masih bisa toleransi kok. Jadi motor ini kalau kalian lihat ini kan lagi pagi dingin gini ya, itu 87 derajat nih. Kalau biasanya kalau udah siang gitu dia cuma kisaran sekitar 97, 96 itu kalau jalan. Tapi kalau kayak lagi pelan, stop and go, lagi lampu merah itu bisa kayak sekitar 101 sampai 102. Cuman motor ini bagusnya begitu nyampe angka 100 ya, dia langsung turun, kipasnya tuh langsung bakal nyala kenceng, terus pasti dia bakal masihin motornya itu kayak 99. Pokoknya dia masih usahain segitu deh. Mungkin nanti kalau gue bisa kasih lihat gimana. Cuman kebetulan masih dingin banget guys. Ini masih jam 6:02. Haha. Aduh. Terus apa lagi ya? Ergonomi kali ya. Ergonomi motor ini enak. Jadi dia naked, tapi kan street fighter kan. Jadi itu dia masih posisi badannya masih agak nunduk ke depan. Cuman ya tangan lu lebih tegak aja, lebar gitu. Cuman ini bukan motor yang bisa dibilang motor nyaman banget. Cuman kalau kalian suka posisi agresif tapi nggak mau pegel, ini sih menurut gue ini. Kalau kalian nyoba naked Kawasaki yang lain kayak Z900 itu, menurut gue itu udah agak lebih nyaman lagi, udah nggak senunduk motor ini. Z1000 juga tidak senunduk motor ini. Oke, ada polisi guys, gue kaget loh. Nyebrang dia guys. Lumayan kita jadi nini thumbnail kan Jen. Gue udah kayak aduh masa masih jam segini gitu ya. Asik juga gitu, mana gue tadi pulang sendiri, gue ditinggalin guys. Jadi teman gue kan bucin banget ya. Nah karena teman gue bucin banget, dia aja habis riding langsung ke rumah ceweknya. Aduh, apanya gue bisa gitu ya. Oh motor ini buat boncengan tuh enak banget nih. Pas banget kan tadi ngomongin lagi boncengan sama teman. Menurut gue ini enak banget, apalagi kalau tapi tergantung ya, karena mungkin kalau bonceng orangnya sekitar 70 sampai 80 kilo enak lah, karena dia nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat juga kan. Jadi motornya tuh kayak dia lebih rendah, jadi gue bisa lebih napak itu satu. Terus nggak tahu kenapa jadi lebih stabil aja kalau gue boncengan yang beratnya segitu. Cuman kalau keringanan itu kayak nggak berasa, ya kayak nggak berasa. Cuma kalau keberatan motornya kurang bisa narik karena gue berat juga gitu guys. Ya, awas sepeda ya guys. Oke, cakep banget. Gue juga pengen goes. Terus nafas motor ini pendek banget guys btw. Kalau kalian kan dari tadi lihat gue narik kan, ya itu kayak setengah gas saya masih pendek itu gitu. Gimana kalau gaspol? Aduh. Oh ya, kebetulan motor ini pernah gue bawa touring. Motor ini ekonomis tapi tidak terlalu ekonomis ya, karena cc juga sih. Jadi kalau kalian lihat ini rata-rata konsumsi bensin gua sekitar 15,2 km per liter. Jadi ya 1 liter itu gua kayak 15 kilo lah baru habis 1 liter. Jadi menurut gua kalau touring ke Bandung itu bisa kan ke Bandung tuh 130 ya 8 sampai 9 liter lah kalau kepakainya. Tapi bawahnya jangan terlalu barbar juga. Kalau terlalu barbar ya mungkin lebih boros dikit lah. Bahkan fun fact, motor ini lebih boros dari ZX Extreme loh ya, karena cc-nya beda 200 juga sih ya. Ya udah lah. Terus kopling gua biasanya banyak yang bilang Z400 juga koplingnya suka putus, dan untungnya gue tidak pernah putus tali kopling, nggak pernah sekalipun. Tapi yang pernah gue putus tuh justru tali gas. Gue juga bingung kenapa guys, itu random banget. Gue lagi narik terus tali gas gue putus. Gue masih heran asli. Jadi tapi ya udah, maksud gue ya
kalau tali gas putus ya bisa gue bawa, ya tinggal towing terus pesen kabel gas baru, kelar juga. Jadi ya mungkin emang accident kecil kok, cuman bukan berarti motor ini jelek gitu. Mesin juga anteng-anteng aja, nggak pernah rewel, nggak pernah ada bunyi aneh-aneh. Terus motor ini apalagi ya, dipakai buat mereng juga asik karena posisinya nunduk dan punya ground clearance yang tinggi gitu ya. Gue lupa kita kiri ya Tian ya. Ground clearance-nya tinggi guys, jadi ya masih enak buat mereng-mereng juga gitu. Cuman agak berat aja, center of gravity-nya tidak seenak motor fairing gitu. Kalau ya tidak masalah, tinggal pakai badan kok. Terus kebetulan kalau apalagi ya wheelie kali ya, tapi gue wheelie pakai motor ini tuh selalu tidak sesuai keinginan gue itu. Tiba-tiba naik sendiri tanpa kirain gue pengen nyoba wheelie, nggak naik. Haha. Nih, ini pelan nih, gue masih bisa bawa mereng. Iya, tapi hati-hati itu basah guys. Ya, gue tidak narik karena agak rame ya. Gila guys, kalau kalian lihat ya, itu gue belum mentok gasnya sumpah. Itu masih bisa ditarik lagi. Gue bingung, gas ini panjang banget. Makanya motornya bisa dibilang motor jinak, karena itu gas dia panjang, jadi nggak terlalu responsif. Kalau yang motor naked lain tuh mungkin gasnya lebih spontan, jadi itu kayak apa, terlalu responsif gitu, jadi bannya gampang naik. Kalau buat pemula pasti kaget deh. Cuman motor ini tuh buat pemula tuh friendly parah sih. Gue bisa bawa pelan, bisa bawa kencang. Cuman ya itu kayak tadi gue narik hampir gas penuh, stangnya udah agak geter dikit, udah mau goyang-goyang deh. Tisu yang Chen, asik, pengenan pakai backpack gitu. Ya, careful guys. Oh, mungkin kalian ini juga bisa ngomongin suspensi motor ini sih guys. Suspensi motor ini keras, jadi hitungannya motor ini stabil banget. Tapi juga bukan keras yang sampai nggak nyaman, masih bisa nyaman lu pakai comfort riding gitu. Buat posisi tidur juga nggak sakit. Jadi pokoknya intinya settingannya keras, tapi bukan keras yang jahat gitu. Jadi buat handlingnya enak. Kayak lu kena jalan jelek ya lu pasti berasa sih. Cuman motornya ini tuh tidak ada wiggle lah. Nih, kita lagi melewati jalan demo. Wah gila, pemandangannya bagus banget sih. Ya tadi sebenarnya kita lagi bahas motor ini kalau dipakai daily kan, gue lupa. Ya sama lo ngisi bensinnya mampu, motor ini enak buat lo pakai daily. Nggak terlalu, maksud gua nggak terlalu gede kayak motor touring dan tidak terlalu lebar juga sih. Jadi maksudnya lo pakai filtering gitu masih enak. Cuman ya itu sih, kayak lo nggak bisa menikmati power sesungguhnya dari motor ini. Cuman ya buat stop and go juga enak kok. Ya kayak gue bilang tadi, soalnya dia punya gas yang panjang, jadi kayak lu gas dikit nggak terlalu ngandet gitu. Jadi lu pakai buat pelan gitu juga enak kok, kayak buat cruising speed sekitar 60 sampai 70 km per jam itu masih enak banget. Seru banget. Ya cuma gitu sih guys. Ya jadi demikian ekstra konten yang akan gue berikan hari ini. Thank you kalian udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekarang gue pengen nikmatin jalan. Hahaha. Nah ini kita kemana?